Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Badan Legislasi DPR sepakat membawa draft revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke rapat paripurna hari ini. 8 dari 9 fraksi menyatakan setuju untuk membawa draft revisi Undang-Undang Pilkada untuk disahkan di rapat paripurna DPR. Hanya ada satu partai, yakni PDI Perjuangan, yang menyatakan menolak. 8 partai yang menyatakan setuju adalah Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan P3. Yang menjadi polemik, Balik DPR tidak mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Balik memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih, bukan pada saat penetapan. Rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Zufmi Dasko Ahmad. Usai membuka rapat paripurna pada Kamis pagi ini, Zufmi Dasko sempat menskors rapat karena belum memenuhi syarat quorum dan rapat paripurna harus memenuhi aturan tata tertib. Yang ada di DPR bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Berapa yang hadir, Bang, laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya ya, 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi. Ya, gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya, kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Kalau rapim dan bamusnya akan dijadwalkan kapan, Bang? Ya belum tahu. Apakah nanti akan sebelum 7 Agustus pendaftaran atau gimana, Bang? Ya, kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku, apakah nanti mau diadakan rapim dan bamus, karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat. Pada saat yang sama kan agenda pengesahan hari ini itu kan menuai gelombang penolakan, dan apakah tetap digelar juga rapim dan bamus atau pengesahannya? Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya ya. Kita akan rapatkan, dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat, dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Demikian. Sementara itu, Saudara, di depan gedung DPR, sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Personel gabungan TNI Polri, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Polres Jakarta Pusat telah menyiagakan 3.200 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Personel gabungan ini disebar di sejumlah titik, salah satunya di depan gedung DPR. Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di sejumlah titik jika terjadi kepadatan massa aksi. Pengalian arus lalu lintas akan dilakukan di kawasan Gatot Subroto menuju Jalan Pemuda, Patung Kuda, dan Abdul Muiz di belakang Mahkamah Konstitusi. Atas penghormatan seluruh sahabat-sahabat Tuhan, Saudara, sejumlah komika, salah satunya Mamat Al-Katiri, ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR hari ini. Alasannya sebagai warga negara kita harus bisa bagaimana caranya menjaga negara ini. Kita datang untuk diri sendiri kita, untuk juga kelompok-kelompok yang kita percayai bahwa lama-lama diobrak-abrik oleh negara dan peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak yang ada di dalam ini. Jangan nunjuk sini.
Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Kita akan melihat situasi terkini di depan gedung DPR. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla. Carla, paripurna pagi tadi ditunda. Apakah massa masih bertahan di depan gedung DPR? Carla? Dan di sini juga saudara, saat ini terpantau semakin siang semakin ramai massa yang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada yang kemarin diputuskan oleh Badan Legislatif DPR RI. Tadi terpantau sejumlah tokoh telah berdatangan yang tadi baru saja selesai memberikan orasi, yaitu Tom Lembong. Ia hadir dan tidak mewakili 01, 02 ataupun 03, namun dirinya mengimbau untuk masyarakat menggelar aksi unjuk rasa ini dengan damai dengan menegakkan demokrasi secara tertib. Selain Tom Lembong, sejumlah tokoh juga telah memberikan orasi, salah satunya terkait atau dari pihak stand up komedi Indonesia atau Komika Indonesia yang memberikan orasi untuk sama-sama mengawal putusan MK agar tidak dianulir oleh DPR RI yang hari ini putusan terkait dari rapat Badan Legislasi DPR terkait yang menganulir putusan MK tersebut akan dirapatkan pada rapat paripurna. Kemudian juga ada orasi sebelumnya dari Ketua Partai Buruh yaitu Riden Hatam Aziz. Ia sempat menyebutkan bahwa demokrasi seolah sekarang dimiliki oleh satu keluarga. Ia juga menyebut sosok yang dia sebut sebagai tukang kayu, namun tidak disebutkan lebih jelas siapakah yang dimaksud oleh tukang kayu tersebut. Kemudian kontestasi politik saya tidak ikut campur dalam urusan. Saat ini juga sedang ada orasi dari Reza Rahardian yang berlangsung di atas mobil. Ia adalah salah satu selebritas ternama di Indonesia yang sudah membintangi sejumlah film. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini.
Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Aplaus semuanya untuk Radian. Selanjutnya, ya. Itu tadi orasi yang disampaikan oleh selebritas Reza Rahadian. Selebritas Reza Rahadian turut hadir mengikuti aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi yang digelar di depan gedung DPR RI ini hingga kini masih terus berlangsung. Dalam orasinya tadi, selebritas Reza Rahadian sempat menyatakan dirinya kini tidak bisa tinggal diam. Reza mengajak semua pihak untuk ikut mengawal proses yang sedang berlangsung di DPR saat ini. Upaya untuk menganulir putusan MK yang dilakukan oleh DPR disesali oleh Reza. Hal ini dinyatakan dalam orasinya di depan masa aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung di depan gedung DPR RI. Ini adalah visual terkini aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, aktivis, akademisi dan juga mahasiswa yang menolak keras upaya DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Undang-Undang Pilkada. Saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan hadir dengan informasi terkini, di antaranya aksi demo digelar di depan Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur. Dalam aksinya, massa mengajak masyarakat mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang telah dibahas di Badan Legislasi DPR. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali.